Seperti nggak ada orang di jalan, pada duduk-duduk gitu. Baju muslim. Baju muslim. Bu, itu ada orang pingsan, siapa ya? Itu tasnya kayak punya Nia. Ya Allah Bu, beneran tuh Nia Bu. Bu. Azim, ya Allah, Nia. Ya Allah, Nia. Nia, kamu kenapa? Nia bangun ya. Ya Allah, ampun. Fari, cepat kita mau pulang ke rumah yuk. Ayo, dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu udah sadar, Nak? Ibu ngapain sih di sini? Nia, kita yang sudah menolong kamu di jalan. Apa yang terjadi sama kamu sampai kamu ada di jalanan? Mas denger ya Mas. Apapun yang terjadi sama aku bukan urusan kalian berdua. Ya, aku tahu nih. Ibu sengaja kan pura-pura baik sama aku, nolongin aku supaya bisa tinggal di sini, ya kan? Iya. Enggak, sayang. Ibu tadi nggak sengaja ngeliat kamu pingsan di jalan, Nak. Jadi ibu bawa pulang kamu. Udah, nggak usah ngeles. Kalau emang ibu nggak suka tinggal di sini dan nggak mau tinggal di sini, terus ngapain ada di sini? Hah? Ngapain ada di rumah aku? Sana pergi, sana pergi. Pergi, pusing juga. Pergi. Nia, ibu kamu sudah berjualan baju-baju muslim. Dan itu aku pikir sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan kamu jangan sombong. Kamu merasanya kamu yang bisa memberikan makan sama ibu kamu. Buktiin kalau emang ibu nggak butuh uang dari aku. Mana? Buktiin. Udah deh. Udah sana pergi. Pergi. Berisik. Saya tahu apa orang lagi pusing. Aduh gawat. Ternyata Ira pasang susuk nih supaya bisa ngambil hati Mas Herman. Aku juga harus pasang susuk nih, nggak bisa. Bapaknya mau pasang susuk sekarang. Kita harus tahu. Nia, sayang. Aduh, kamu mau kemana, Nak? Kamu nggak pasang susuk kan? Ibu udah dengar semua. Tolong, Nak, itu syirik. Dosa besar, sayang. Bu, bisa nggak sih nggak usah ceramain aku terus? Nia, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kamu nggak perlu pasang susu untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu lagi nih, ikut-ikutan ceramah. Udah deh, nggak usah ikut campur terus-terusan deh. Sayang. Ya, ibu mohon, Nak. Jangan ya, Nak ya. Kamu jangan pakai cara sesat untuk mencapai tujuan kamu, Nak. Tolong, Nak. Jangan ya, Nak ya. Itu dosa besar, dilarang Allah, sayang. Jadi Ki, susuknya sudah selesai dipasang dan sudah bisa langsung bekerja. Pasti. Itu artinya kalau saya udah pasang 3 susuk, saya lebih baik dong daripada Ira yang cuma pasang 1 susuk. Benar nggak Ki? Pasti. Oh iya, gimana caranya untuk menghilangkan susuk? Ki Sabtu sanggup nggak? Itu soal gampang. Tapi yang jelas ada tambahan bayarannya. Aduh udah tenang aja, masalah bayaran gak usah khawatir. Yang terpenting Ki Sabto bisa melepaskan susuk seseorang kan? Bang, lihat Ira nggak? Ada di ruang make up. Ya udah deh, makasih ya Bang ya. Iya. Ira, nih ya, aku perlu ngomong sama kamu.
Apa ini? Sakit! Kaki sakit ya, kenapa ini sakit? Kaki sakit. Tolong. Sakit. Sakit. Ira! Kamu kenapa? Tuhan, sakit sekali wajahku. Oh my God, ya Allah, sampai begitu amat mukanya. Ini siapa yang ngelakuin? Tadi dia datang dan nyiram aku pakai air. Dan wajahku langsung sakit sekali. Ajar tuh perempuan. Oke, kamu nggak usah nangis ya. Sekarang aku temenin kamu ke Kisabto, oke? Ya udah nggak usah nangis, cepetan. Udah. Ki, bagaimana ini Ki? Wajah saya jadi seperti ini. Ki Sabto harus tanggung jawab. Mungkin aku hanya bisa mengeluarkan susuk yang ada di wajahmu. Tapi itu pun belum tentu bisa keluar semuanya. Karena sudah hancur di dalam. Lalu wajah saya nggak bisa kembali mulus. Nggak bisa mulus lagi Ki. Sepertinya tidak bisa. Andre. Bu Marni ibu macam apa? Hah? Bagaimana ibu cara mendidik anak? Ada apa Ira? Apa yang terjadi sama Nia? Nia udah ngerebut suami saya, Bu. Ada apa ini, Bu? Ini loh, katanya Nia merebut suaminya Ira. Gimana ini Fahri? Ibu ini nggak malu apa punya anak yang pelakor? Hah? Ngerebut rumah tangga orang, Bu. Fahri. Gara-gara Nia, saya diusir sama suami saya sendiri, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu, Nia harus tanggung jawab. Kamu mau menikah sama aku? Iya, bukannya kamu yang bilang kamu mau menikah sama aku? Mas Herman. Aku tuh cuma cinta harta kamu aja. Aku cuma mau peralat kamu agar karir nyanyi aku bisa bagus dan bersinar terang. Nia, kok kamu diem aja? Kamu mau nggak nikah sama aku? Iya dong. Tentu aku mau dong nikah sama kamu, Mas. Nia, ternyata Ira benar kamu ada di sini. Kamu harus pulang, ibu kamu sakit. Apaan sih? Nggak mau. Lagi pula aku udah jadwal manggung. Kalau emang kamu mau, kamu urus aja sendiri ibu aku. Ya Allah, Nia, kamu harus pulang ya. Kamu lebih mementingkan nyanyi daripada ibu kamu sendiri. Mas, udah deh Mas. Kenapa sih kamu selalu ikut campur urusan aku? Aku nggak mau. Jangan sentuh dia. Aku gak ada urusan sama kamu. Aku hanya perlu sama Nia. Nia itu calon istri saya. Jadi kamu jangan macam-macam dengan dia. Saya udah tahu kalau kamu udah punya istri, Ira. Dan istri kamu butuh perhatian, butuh suaminya. Mas, udah deh Mas. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu nggak usah ikut campur ya. Lagi pula kamu nggak tahu tentang hubungan aku, Mas Herman dan juga Ira. Nia, aku gak peduli sama mereka. Yang penting sekarang aku harus ajak kamu untuk ketemu sama ibu kamu. Ayo. Mas, udah Mas. Aku bilang jangan sentuh calon istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fahri. Bu, saya mohon maaf saya nggak bisa bawa pulang Nia. Malahan saya dengar dari Herman kalau Nia adalah calon istri Herman. Enggak Fahri, ibu nggak setuju kok kalau Nia menikah dengan Herman. Ya Fahri. Bu, ibu kan lagi sakit, Bu. Ibu istirahat aja. Enggak Fahri, dia lebih penting buat ibu. Ayo Fahri, anterin ibu ke rumah Herman ya. Ayo Fahri.
Lepasin dulu kamu. Apa sih kamu? Lepasin susu. Apaan? Lepasin susu kamu. Lepasin susu. Jangan ikut campur, Pak. Ntar ada masalah. Dia berantem itu. Ntar ada masalah, Pak. Ya, kamu benar-benar sudah keterlaluan, Ira. Permisi. Ya Allah, Nia. Kamu harus bertanggung jawab apa yang sudah kamu lakukan terhadap Nia. Kamu harus ikut aku ke kantor polisi. Ayo. Tidak, aku tidak mau. Tangkap dia. Tidak. Bawa dia ke kantor polisi. Tidak. Fahri, cepet tolong Fahri. Iya Bu. Tolong iya. Kita bawa ke rumah sakit, Fahri. Fahri, tolong Fahri. Bawa Nia ke rumah sakit. Aku mau ngurus si Ira dulu untuk ke kantor polisi. Dia harus mempertanggungjawabkan semua ini. Tolong ya Fahri. Dokter, kenapa anak saya belum sadar juga, Dok? Dari hasil ronsen tulang belakang, tulang punggung pasien mengalami retak. Dan yang lebih parah adalah bagian kepala akibat jatuh dari panggung. Astagfirullahaladzim. Tapi masih bisa disembuhkan ya, Dok ya? Kami sudah berusaha maksimal. Kita lihat saja nanti hasilnya. Permisi, Bu. Iya, Dok. Ya Allah, Nak. Bu, jangan lupa banyak berdoa untuk kesembuhan Nia. Iya, Nak Fahri. Terima kasih ya. Ibu mau sholat dulu. Titip jaga Nia ya. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rob, hamba tahu begitu besar dosa anak hamba. Hamba sudah berusaha untuk membimbing dia ke jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi. Tapi pada akhirnya Engkaulah yang menentukan nasib anak hamba, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Hamba mohon. Tolong beri anak hamba kesempatan untuk bertobat, ya Allah, ya Rabb. Hamba mohon, ya Allah, ya Rabb. Hamba mohon. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Ibu Marni ternyata di sini. Iya. Di musola rumah sakit. Saya nyariin kamarnya Neng Nia nggak ketemu-ketemu, Bu. Oh, aduh maaf banget, Umi. Udah repot mau besuk anak saya. Terima kasih ya. Ya udah kalau gitu kita sama-sama aja ke kamarnya ya. Boleh. Nia. 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 Iya, sebentar aku akan panggil ibu kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Marni, alhamdulillah Nia sudah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Yuk Umi, yuk kita segera ke kamarnya. Ayo, Mari Bu.
Ibu. 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 Ya sayang, ibu ada di sini nak. Ibu di sini nak. Sakit, Bu. Istighfar sayang, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Neng Nia, cepat sembuh ya Neng. Banyak zikir sayang. Terima kasih ya Umi. Ya sayang. Aku mau minta maaf sama Ibu. Selama ini aku gak pernah dengerin nasihat Ibu. Selama ini aku selalu jahat sama Ibu. Aku minta maaf. Ibu udah maafin kamu. Sebelum kamu minta maaf sama ibu sayang. Mas Fahri, Iya Nia. aku mau minta maaf sama kamu Mas. Iya. Aku sudah maafin kamu. Aku minta tolong sama kamu. Tolong jaga ibu aku, Mas. Tolong jaga ibu aku. Iya Nia. Kenapa sayang? Ibu sakit, Bu. Aku sakit. Umi, apa ini karena dia masang susuk ya? Bisa jadi, Bu. Neng, wudhu sayang sebisanya. Kemudian sholat, nak. Ayo sayang, ibu bantu ya nak ya. Pakai ini ya, pakai mukenanya ya nak ya. Ya Allah. Nia sadar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan tinggalin ibu nak. Iya. Semoga kamu tenang di sisi Allah ya nak ya. Ibu udah ikhlas. Ibu udah agungkan Ibu dan Bapak sekalian. Perjalanan hidup Nia ini bisa kita jadikan satu pembelajaran buat kita. Bahwasanya apapun yang Allah larang berarti itu membahayakan. Apapun yang Allah perintah berarti itu memberikan manfaat. Kenapa Allah melarang kita melakukan pasang susuk? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kepada hal-hal yang membahayakan. Saking sayangnya Allah sama kita. Sampai perbuatan yang menyakiti diri kita sendiri Allah larang. Dan itu termasuk perbuatan muslim. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan Neng Nia ini Allah ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan dalam kuburnya.
dan pada akhirnya insya Allah menjadi wanita penduduk surga.